dalam keadaan badannya ini hampir terbelah menjadi dua. Andi pun bilang kepada Ami, mau nggak kamu kawin lari dengan saya? Tuh, kamu tahu nggak ada berita yang sangat menggemparkan, Mi? Kamu masa nggak tahu? Ami tuh apa? Calon suami yang disiapkan oleh bapak dan ibunya si Ami ini adalah perpisahan Ami dengan Andi ini membawa dampak yang sangat buruk kepada Ami, teman-teman. Dia itu sampai sakit berbulan-bulan karena perpisahannya tersebut. Waktu itu Ami benar-benar meminta kepada orang tuanya, kenapa sih kalian tidak bisa merestui saya? Tapi orang tuanya tetap saja bilang, kamu tidak boleh bersama dengan dia. Nah ketika itu akhirnya Ami pun dilarang bekerja ke kota Denpasar dan dibuatkan sebuah butik oleh kedua orang tuanya. Nah di butik ini tuh Ami tuh menjual kayak koper, jam tangan, baju cowok, dan juga baju cewek. Pokoknya butik itu lumayan besar dan ternyata dari beberapa tahun yang lalu kedua orang tuanya Ami ini sudah menabung agar bisa membukakan bisnis sendiri untuk Ami. Sampai segitunya loh teman-teman, orang tuanya si Ami ini benar-benar menyayangi si Ami. Dan karena itulah alasan Ami terpaksa lebih memilih kedua orang tuanya daripada tetap menjalankan atau melanjutkan hubungannya dengan si Andi. Singkat cerita teman-teman, bertahun-tahun pun berlalu setelah si Ami ini putus dari si Andi. Ami benar-benar tidak pernah lagi bertemu dengan Andi. Yang padahal sebetulnya Ami bilang dia tuh benar-benar mencintai Andi. Dia tuh benar-benar belum bisa melupakan Andi yang walaupun mereka sudah putus bertahun-tahun. Ketika Ami dengan Andi ini sudah putus, Ami sempat beberapa kali pacaran dengan lelaki lain. Tapi tetap Andilah pemenangnya. Ami benar-benar belum bisa move on dari Andi. Nah setelah bertahun-tahun ini putus, akhirnya suatu hari Ami ini mendengar kabar kalau Andi pulang ke desa. Andi pun merenovasi rumah bapaknya dan tinggal kembali di sana. Andi waktu itu sempat mampir ke tokonya si Ami dan berbelanja. Dan ketika itu sangat terlihat teman-teman, Andi sudah berubah banyak. Dia itu sekarang badannya lebih kekar, kulitnya itu lebih coklat, dan dia tuh punya banyak tato. Dan Andi juga punya banyak tindikan di kuping sebelah kiri. Dan terlihat juga sepertinya Andi ini sangat cuek dan sudah bisa melupakan perasaannya untuk Ami. Ketika itu, entah kenapa Ami itu merasa sangat sedih. Karena dia tuh yakin, kok segampang itu Andi bisa melupakan Ami. Intinya tuh Ami ini baper sendiri. Dan setelah pertemuan itu, Ami kembali mengingat masa-masa indahnya dulu bersama Andi. Dan saat itu juga tiba-tiba ibu dan juga bapaknya Ami ini memberikan saran kepada Ami. Usahamu kan sudah sangat sukses, bahkan waktu itu Ami sampai punya 2 cabang toko di kota yang berbeda. Dan Ami waktu itu punya 6 karyawan teman-teman. Orang tuanya Ami menganjurkan, kenapa kamu tidak menikah, biar kami yang mencarikan jodoh. Ketika itu Ami benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan semuanya dan dia pun sambil menangis bilang, tolong berikan saya izin untuk memilih jodoh saya sendiri. Saya sudah sangat lelah diatur oleh ibu dan bapak. Kenapa harus seperti ini? Kenapa ibu dan bapak tidak bisa mengerti? Mungkin karena Ami ini berbicara seperti itu dengan nada yang gemetar sambil menangis. Kedua orang tuanya malah bilang, kenapa kamu seperti ini? Apa karena Andi kembali ke desa kita? Kok malah Andi yang disalahkan, yang sebenarnya Andi sama Ami ini kan tidak pernah berhubungan sama sekali. Tapi di sana Ami menjelaskan tidak, saya tidak pernah berhubungan lagi dengan dia. Saya hanya merasa capek. Ami pun mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia tuh kayak bicara kepada orang tuanya dari kecil sepertinya gini gitu. Dan orang tuanya malah tetap menyalahkan Ami dan memaksa Ami untuk bertemu dengan lelaki yang sudah mereka jodohkan. Nah di masa-masa perjodohan ini sebetulnya Ami itu benar-benar tidak suka, tapi dia juga tidak berani melawan kedua orang tuanya. Di saat itu tiba-tiba entah bagaimana Andi pun sering sekali belanja ke tokonya si Ami dan akhirnya Andi mengungkapkan perasaannya kalau dia tuh masih sangat mencintai Ami dan Ami dengan Andi pun kembali backstreet. Mereka kembali pacaran tanpa ada seorang pun yang tahu. Ketika itu Ami ini kan bertanya kepada Andi, ya kamu kerja apa sekarang? Andi bilang, dia sekarang sudah menjadi wakil ketua di perkumpulan A ini. Saat Ami mendengar itu dia tuh kayak boom gitu loh. Kok gini?
Ami bertanya, kenapa kamu masuk ke perkumpulan itu? Tapi Andi menjelaskan, perkumpulan yang sekarang dia kelola ini tidak seberingas dan juga tidak semenakutkan ketika bapaknya berada di perkumpulan tersebut. Perkumpulan yang diwakilkan Andi ini tidak pernah bertengkar lagi, mereka juga tidak pernah lagi rebutan lahan. Pokoknya Andi ini bilang perkumpulannya ini sudah sangat berubah karena sudah ada perjanjian. Perkumpulan A dengan perkumpulan B ini masing-masing sudah punya lahan dan tidak boleh melanggar di lahan orang lain gitu loh. Dan kalau mereka melanggar perjanjian ini, akan hukum yang bertindak. Dan Ami pun kayak, oh oke, berarti ini tuh sudah tidak semenyeramkan gosip-gosip yang tersebar. Ringkat cerita semeton, Ami dengan Andi tetap berpacaran di belakang semua orang. Mereka pun tuh benar-benar menjaga agar tidak ada orang yang tahu. Setelah 3 tahun berlalu, setelah mereka ini CLBK, Andi pun bilang kepada Ami, mau nggak kamu kawin lari dengan saya? Saat Ami mendengar perkataan dari Andi ini, dia tuh benar-benar merasa bahagia karena ternyata Andi itu ingin menikah dengan dia. Tapi saat itu Ami sedang menjalankan hubungan juga dengan lelaki yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Yang memang Ami ini tidak ada ikatan apapun. Dia tuh kayak cuma berteman biasa-biasa saja dengan si calon suaminya yang dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi Ami masih belum berani menentang keputusan kedua orang tuanya. Di masa-masa seperti itu, semeton entah siapa Kaden yang memberitahu orang tuanya Ami kalau Ami CLBK dengan Andi. Pulang dari toko, woi, ibu dan juga bapaknya si Ami ini marah besar sampai-sampai ibunya si Ami ini menampar si Ami sambil bertanya, kamu membohongi kami? Kamu pacaran dengan Andi tapi kamu tidak bilang pada kami? Waktu itu Ami mengakui semuanya dan Ami bilang dia tidak bisa hidup tanpa Andi. Tapi saat itu juga orang tuanya si Ami ya mencarikan duase dan 3 bulan lagi adalah duase yang bagus untuk Ami menikah dengan calon suami yang sudah dipilihkan oleh kedua orang tuanya. Waktu itu Ami benar-benar kaget semacam kenapa jadi seperti ini. Ami pun dikurung di dalam rumah untuk tidak boleh keluar sama sekali. Di saat seperti itu HP-nya Ami pun disita oleh kedua orang tuanya. Dia tuh bingung kenapa ke orang tuanya sampai selebay itu sematon. Waktu berlalu sematonnya Ami pun dikurung dan dia tuh melihat orang tuanya Ami dengan orang tua calon suaminya yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya Ami ini sering bertemu di rumah. Mereka kayak mendiskusikan pernikahan. Karena Ami ini takut, Ami tidak pernah berusaha untuk menemui Andi. Dan suatu hari sematon, tiba-tiba di pagi yang cerah, Ami ini kan baru bangun ya. Waktu itu kedua orang tuanya tidak ada. Kakak-kakaknya juga tidak ada. Dan Ami tuh kayak bingung kok rumah tuh sepi. Nah, di kesempatan itu Ami berinisiatif ingin keluar dari rumah dan mencari Andi. Dan kebetulan saat Ami ini masuk ke kamar orang tuanya, HP-nya Ami ada di sana. Saat itu Ami berkali-kali menghubungi Andi, tapi Andi tidak menjawab. Karena Ami ini kayak berpikir sebelum orang tuanya ini datang, lebih baik dia tuh pergi sekarang. Nah, saat Ami ini pergi, kok sepertinya warga di sekitar rumahnya Ami itu benar-benar sepi dan tidak ada satu orang pun yang terlihat yang kayak beraktivitas gitu loh. Ami tuh kayak bingung ini kok kenapa. Nah, waktu itu Ami berhenti di sebuah warung dan warung ini tuh kayak warung tempat orang jualan tipak dan rujak. Temannya Ami lah yang berjualan di sana. Waktu itu baru saja Ami mendongkrak sepeda motornya, temannya ini berlari dari dalam warung dan menghampiri Ami sambil berkata, Ami, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kenapa? Ami bertanya, dia tuh kayak, ini kenapa sih orangnya lebay banget gitu. Kamu tahu nggak ada berita yang sangat menggemparkan, Mi? Kamu masa nggak tahu? Ami tuh apa? Dengan santainya Ami turun dari sepeda motor dan duduk di depan warung temannya ini. Temannya ini duduk di sampingnya Ami sambil bercerita. Ami tahu nggak, Mi? Ada berita yang luar biasa, masa kamu nggak tahu kemana saja itu? Ami tuh kayak dengan santai makan kacang. Dia bertanya, apa beritanya apa? Nah saat itu semua temannya si Ami ini bilang, tadi malam ya ada suara mobil ambulan yang langsung menuju ke Setre. Ami tuh masih kayak sambil makan kacang dia bertanya, oh terus kenapa? Tahu nggak? Tadi malam itu katanya ada pertempuran atau tawuran kelompok A dengan kelompok B di kota C. Dan kamu tahu nggak, di kelompok A ini ada 5 orang yang
di tempat. Boom! Kok gini? Nah, ketika Ami mendengar nama kelompok A dan juga kelompok B ini disebut, Ami tuh kayak langsung teringat dengan Andi. Dan Ami bertanya kepada temannya, siapa korbannya? Benar, Semetong. Salah satu korban yang meninggal di tempat tawuran adalah Andi. Dan ketika itu, mayatnya Andi ini ditemukan di salah satu rumah warga dalam keadaan badannya ini hampir terbelah menjadi dua karena terkena sabetan pedang samurai. Dan oknum yang sudah melakukan hal ini kepada Andi itu 2 atau 3 orang yang berasal dari kelompok B dan saat itu juga sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ami yang mendengar ini tuh dia tuh kayak tidak percaya sama Tom. Ami tuh langsung menangis dan bertanya, ini benar, ini benar. Iya benar, itu kan mantan pacarmu kan? Itu kan mantanmu yang dulu. Ami langsung menangis dan naik ke sepeda motor dan langsung tancap gas pergi ke rumahnya Andi. Dan di rumahnya Andi ini Semeton, orang-orang tuh rame banget. Dan ternyata juga mayatnya Andi masih ada di rumah tersebut. Karena mayatnya ini rencananya 2 hari lagi baru akan langsung dikremasi. Ami berlari masuk ke dalam rumahnya Andi dan membuka peti mati. Bukan peti mati, kayak gimana sih, semua tahu nggak? Kayak kulkas tempat itu loh, agar tidak bau tuh apa sih namanya? Coba komen ya. Ami membuka peti mati tersebut dan Ami melihat sebetulnya Andi sudah terbujur kaku di sana dengan badan yang sudah terjahit dan tangannya itu kayak terlipat seperti ini. Dan tahu nggak sebetulnya? Ternyata di bagian sabetan pedang itu ada nama lengkapnya Ami dan juga Andi terukir dengan sangat bagus. Dan di bagian atas ini kan nama lengkapnya Ami. Di bagian bawah itu kan nama lengkapnya Andi. Dan di antara namanya Ami dan Andi ini ada bentuk hati dan juga ada bentuk cincin. Dan itu tuh benar-benar pas di tengah-tengah sabetan pedang yang hampir saja membelah badannya si Andi. Dan dengan mata kepalanya sendiri Ami melihat Semeton, Andi sudah terbujur kaku di sana. Orang-orang yang menyaksikan si Ami ini berlari dari halaman rumah menuju ke peti matinya Andi berteriak dan bertanya, Ami kamu ngapain di sini? Ami tidak tahu apa yang terjadi, dia merasa kepalanya ini berat sekali dan kemudian Ami pingsan. Entah berapa lama Ami ini pingsan, ketika dia tersadar dia sudah berada di dalam rumahnya. Ketika dia tersadar, dia dikelilingi oleh kakak-kakak, kakak ipar, bapak dan juga ibunya. Di sana Ami langsung duduk dan mengingat kalau ternyata Andi sudah meninggal. Di sana Ami menangis berteriak dan juga dia tuh kayak berusaha untuk lari kembali, ingin pergi ke rumahnya Andi. Tapi semua orang tuh menahan dia, terutama ibunya semacam. Ibunya Ami memeluk Ami sambil menangis dan bilang, sabar nak, sabar. Andi sudah pergi, Andi sudah pergi. Di sana Ami menangis sejadi-jadinya semacam. Dia tuh kayak, ya Tuhan kenapa seperti ini? Nah setelah hari itu semacam akhirnya Ami pun mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk mengantarkan Andi ke peristirahatan terakhir. Di sana dari hari kedua sampai hari ketiga, Ami senantiasa mendampingi Andi. Badannya itu sampai lusuh, matanya sampai bengkak karena dia tuh menangis berhari-hari. Dan ketika Andi ini dibakar, badannya itu sekitar 6 jam baru hangus semeton. Dan Ami juga tidak tahu kenapa. Dan saat prosesi pembakaran ini ya, Ami kan kayak duduk gitu di samping mayat
dia sedang dibakar. Salah satu keluarga besarnya si Ami kan memang datang juga ke sana. Dan bapaknya Andi kayak memasuki badan salah satu keluarganya si Ami. Dan kalau kata kita orang Bali itu kayak kerauhan gitu loh teman-teman. Dan salah satu keluarganya si Ami yang kerauhan yang dimasuki oleh Dewo yang bapaknya si Andi ini kayak, wah, siapa yang sudah melakukan ini kepada anak saya? Siapa? Orang yang kerauhan ini memukul-mukul badannya sambil bilang, saya akan menuntut balas, tunggu saja, keluargamu akan hancur, tunggu saja keluargamu akan hancur. Dan ketika ada salah satu pemangku kayak memberikan tirte kepada si orang yang kerauhan ini, orang ini tuh langsung pingsan dan kembali sadar. Di situ Ami tuh kayak sudah tidak bertenaga lagi untuk menanggapi itu semua. Nah setelah acara kremasi ini terdengar gosip kalau apa jangan-jangan calon suaminya Amilah yang merencanakan pembunuhannya si Andi. Dan ternyata semetong calon suami yang disiapkan oleh bapak dan ibunya si Ami ini adalah anggota kelompok B yang saat itu memang tawuran dengan anggota A, yaitu tempat si Andi bergabung. Boom! Kok gini?